Hai, selamat datang kembali teman-teman netizen yang merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola. Dan yang juga 5B. Budiman, bijak, baik, benar, bahagia, dan Sehat. ya, kami harapkan bahwa teman-teman yang menyaksikan video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder ini berada dalam kondisi kesehatan yang prima dan kita lebih baik, lebih sering berada di rumah. Jika memang ada keperluan yang mendesak atau memang kita masih bekerja, maka apa yang harus kita lakukan pada saat kita keluar rumah, Bung Jas? Pakai masker. Oke, terus apa lagi? Cuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Dan kita juga perlu menjaga jarak satu sama lainnya karena kita harus mengurangi atau menghentikan penyebaran virus yang sekarang sedang melanda di seluruh negara yang berada di dunia ini. Ya, atau ya paling nggak di banyak negara lah ya, sudah ratusan negara. Jadi memang kita juga ingin agar segera keluar dari situasi saat ini agar kita bisa kembali menjalankan aktivitas kita seperti semula. Jadi kita juga perlu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita, dan juga menjaga kebersihan dari lingkungan kita masing-masing. Kita langsung straight to the point bahwa di video terbaru ini kita akan membahas tentang apa nih Bung Jas? Lini serang Arema FC. Oke, kalau menurut kamu lini serang Arema FC ini sudah diisikan pemain-pemain yang bisa diandalkan atau enggak sih? Iya dong, kan pemain Arema FC sudah bagus secara individu. Ya, secara individu memang mereka sudah bagus ya teman-teman. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini dengan stok pemain atau penyerang yang dimiliki oleh Arema FC yang bisa dikatakan berjubel. Kenapa berjubel? Artinya banyak. Kita sebutin ya satu-satu: Kussedia Haryudo, Elias Alderete, Johnny Baumann, Dendi Santoso, Mariando Urokmabin, kemudian Ridwan Tawenela. Ini pemain-pemain yang bisa bermain di sektor penyerang sayap ataupun sebagai penyerang murni. Rafli, ditambah Dendi Santoso, Dedik Setiawan yang belum fit, ya, atau hanya tinggal tunggu waktu ia bisa turun lagi untuk membela Arema FC. Dan kalau kita berbicara di lini tengah, masih juga ada pemain-pemain yang berkarakter menyerang. Hendro Siswanto, In Kyun Oh. Artinya amunisi Arema FC ini secara menyerang sudah kuat ya. Iya. Tapi secara individu, bagaimana secara teamwork? Tentu kita melihat belum menyatu. Kenapa? Karena kan banyak pemain baru di skuad Arema FC. Tadi yang saya sebutkan, pemain-pemain yang berkarakter menyerang, kan mayoritasnya adalah pemain-pemain baru. Ini membutuhkan waktu untuk para pemain menyetel sebagai satu unit. Tugas dan tanggung jawabnya berada di tangan siapa? Di tangan pelatih Mario Gomez. Dan ia sudah lakukan itu teman-teman. Buktinya apa? First game pada saat Arema FC menang away melawan PS Tira Persikabo dengan skor 0-2. Saat itu Dendi Santoso, Kussedia Haryudo, dan Rafli yang turun sebagai starter. Hasil akhirnya apa? Arema menang dengan skor 0-2. Kussedia Haryudo mencetak 2 gol. Oke? Masuk ke next game melawan Persib Bandung. Arema FC kalah dengan skor 1-2. Siapa yang menjadi penyerang di depan? Kussedia Haryudo bersama juga dengan Elias Alderete. Hasilnya apa? 1 gol dari Elias Alderete dari penalti. Tidak ada gol dari open play. Ada peluang-peluang yang dihasilkan oleh Arema FC, tapi terkesan para pemain Arema FC terburu-buru untuk mencoba menyelesaikan peluang tersebut agar bisa dikonversikan menjadi gol. Bahkan terlihat banyak gerakan-gerakan individual dari para pemain, karena itu dia, mereka belum lama bermain secara bersamaan. Kemudian the third game melawan PSIS Semarang, Yudo bersama Baumann sama juga gak ngeklop. Justru tidak banyak peluang yang diciptakan oleh Arema FC di game ketiga mereka ini. Jadi tugas dan tanggung jawab dari Coach Mario Gomez ini juga tidak mudah, atau yang bisa dikatakan tidak sederhana. Karena ia perlu terus bongkar pasang pemain nih di depan. Belum lagi formasi yang ia rubah kan dari game ke game, dari 4-3-3 ke 4-4-2.
mungkin juga nanti formasinya bisa 4-3-2-1. Ya kita nggak pernah tahu di mana Bauman dan juga mungkin In Kyun Oh atau juga Hendro Siswanto bisa bermain sebagai shadow striker atau second striker, atau juga Rafli yang kita tahu memberikan assist kepada Yudo di game pertama melawan PS Tira Persikabo. Jadi serangkaian perubahan ini akan butuh waktu agar Arema FC bisa menjadi tim yang produktif. Ya, kenapa saya katakan bisa menjadi tim yang produktif? Artinya Arema FC ini memiliki potensi untuk menjadi tim yang produktif karena stok pemain mereka ini sudah bagus-bagus. Ya, tapi itu dia seperti yang Bung Jas katakan, baru kita melihat mereka secara individu. Kecuali di game pertama melawan PS Tira Persikabo, tapi setelah itu kita tidak melihat kestabilan dalam teamwork di lini depan. Ditambah juga kan kita tahu ada perubahan di sektor pertahanan Arema FC yang membuat Arema FC juga harus berkonsentrasi ekstra pada saat tim mereka tidak efektif menyerang dan tidak menyibukkan para pemain di tim lawan, maka mereka lebih banyak mendapatkan serangan, diperparah dengan kondisi di mana ada perubahan juga di lini pertahanan yang memang juga membuat lini pertahanan Arema FC belum kompak. Arthur Darkunia sudah hengkang dan juga Hamka Hamza sudah hengkang. Kita tahu ada beberapa pemain baru di sana yang masuk di lini pertahanan, di mana Hanif Syabandi juga sempat bermain sebagai center back. Padahal kita tahu Hanif Syabandi lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan di lini tengah dari Arema FC. Artinya bahwa Arema FC ada potensi besar untuk menjadi tim yang produktif jika memang mereka pertama bisa menyatukan para pemain yang individu-individu ini melalui formasi dan taktik atau strategi dari Mario Gomez yang kita tahu track recordnya sudah impresif bersama Persib Bandung dan juga Borneo FC, atau mungkin juga merubah posisi para pemain seperti Bauman yang bisa jadi ditempatkan lagi sebagai posisi second striker, dan mungkin seperti Dendi Santoso yang akan bermain lagi sebagai penyerang sayap agar penyerangan Arema FC ini lebih efektif, agar mereka lebih menyibukkan para pemain dari tim lawan, supaya para pemain dari tim lawan tersebut juga sulit menyerang memasuki lini pertahanan Arema FC yang memang kita tahu juga belum rapi koordinasinya. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menanyakan kepada Bung Jas, pemain yang kamu suka dari lini serang Arema FC ini siapa? Itu yang rambutnya seperti Neymar. Oh, Kussedia Haryudo. Iya, rambutnya seperti Neymar yang dulu. Sekarang Neymar kan sudah pelontos seperti saya. Iya. Ya, Kussedia Haryudo adalah pemain yang berpotensi mencetak banyak gol bagi Arema FC asalkan ia mendapatkan suplai bola. First game, ia mendapatkan suplai bola yang bagus. Second game hanya sedikit. Third game saya melihat minim sekali. Ya, jadi itulah yang perlu dikonsentrasikan oleh Arema FC, menyatukan striking force mereka di depan yang begitu banyak pemain mereka miliki saat ini di dalam skuad, ditambah juga dengan In Kyun Oh yang saya kira mampu menjalankan tugas sebagai perancang serangan dari lini tengah, dan juga dengan adanya Mario Gomez sebagai otak taktik dan strategi dari Arema FC. Dan pesan terakhir dari kita kepada teman-teman adalah untuk stay safe, Stay at home, stay healthy, stay safe, stay positif, dan juga jaga kebersihan diri kalian, jaga kesehatan diri kalian, jaga kebersihan dari lingkungan kalian. Kita perlu ulangi terus-menerus karena kita ingin segera keluar dari situasi ini agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Dan jika kita sudah kembali beraktivitas secara normal, lebih banyak orang yang sehat, baru kemudian sepak bola ini bisa digulirkan kembali, yang kita harapkan agar Liga 1 segera kick off lagi ya. Karena kita sudah tidak sabar. Dan apa nih yang kamu ingin sampaikan lagi kepada teman-teman netizen? Ayo dong teman-teman netizen yang lagi lihat video ini, subscribe, like, dan komen. Ya, dan juga jika ada saran, silakan kalian juga bisa memberikan saran-saran yang positif dan membangun. No hate, Only football. salam sepak bola.